Pernah dengar nggak dua kalimat ini? Yang pertama yang penting ngomong, dan yang kedua ngomong yang penting. Nah, kalau teman-teman pengen tahu ngomong yang penting itu seperti apa, nih saya akan jelaskan terkait dengan 3 aspek dan juga 6 jenis ucapan. Halo teman-teman, kembali lagi di Mindful Insight. Dan saya Johan, teman-teman bisa sapa saya sebagai Johan. Dan hari ini saya pengen sharing terkait dengan mindful speech, yang dimana teman-teman bisa perhatikan ada 3 aspek dan juga 6 jenis ucapan. Teman-teman, kadang-kadang kalau kita ngomong seringkali kita bingung ya, ini kadang-kadang perlu diucapkan atau enggak ya, dan ini kadang-kadang ini harus dihindari atau enggak ya. Nah teman-teman, makanya di sharing kali ini bisa mendapatkan pemahaman terkait dengan hal tersebut. Nah yang pertama, saya pengen sharing terkait dengan 3 aspeknya dulu. Nah yang pertama, ini ada 3 aspeknya nih. Teman-teman harus pahami bahwa kalau kita berucap, itu adalah aspek yang pertama, harus benar dan tepat ucapan tersebut. Artinya kita tidak boleh berbohong dan juga tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak benar dan juga tidak tepat. Nah ini penting karena ini adalah untuk mengetahui ucapan kita itu perlu atau tidak untuk diucapkan. Dan yang kedua itu adalah bermanfaat atau tidak. Kalau teman-teman misalnya melihat ada tujuan, ada makna, ada manfaat di balik ucapan tersebut, maka teman-teman nanti bisa jadi pertimbangan juga itu diucapkan atau tidak. Sementara yang ketiga itu adalah disukai atau menyenangkan. Nah teman-teman ada kan ya, kalau yang mengucapkan sesuatu itu rasanya menyenangkan dan juga disukai orang lain. Tapi teman-teman harus hati-hati nih, nggak semua yang menyenangkan dan disukai itu adalah sesuatu yang perlu diucapkan. Oke, di sini diklasifikasikan bahwa ada 6 jenis ucapan yang dibagi berdasarkan 3 aspek tadi ya. 6 jenis ucapan ini yang pertama adalah di mana kata-kata atau kalimat tersebut tidak mengandung aspek yang pertama, tidak benar dan tidak tepat. Dan kemudian kata-kata itu tidak bermanfaat juga. Dan kemudian juga yang ketiga, kata-kata itu tidak disukai dan tidak menyenangkan. Artinya menyakitkan bagi orang lain ketika itu diucapkan. Kalau itu tiga-tiganya tidak terpenuhi, jelas itu tidak perlu diucapkan. Dan siapapun tidak akan menyukai itu untuk diucapkan. Maka teman-teman kalau misalnya ada sesuatu yang terpikirkan di dalam pikirannya, kayaknya nih kata-kata ini sudah nggak tepat, nggak bermanfaat, dan nggak disukai dan nggak menyenangkan. Kadang-kadang kita harus ngerem, ya, dan bahkan itu harus betul-betul terbiasa untuk dihindari. Karena kadang-kadang masih nih banyak di antara kita kadang-kadang udahlah yang penting ngomong aja deh. Ya terserah deh nanti disukai atau menyenangkan atau enggak, ya itu mah belakangan. Itu kadang-kadang kita terjebak dalam hal tersebut ya. Dan yang kedua, kata-kata ini sudah benar dan tepat nih teman-teman sekalian. Tapi meskipun benar dan tepat, dia belum bisa dikatakan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Kenapa? Karena tujuannya tuh nggak ada. Ya benar sih fakta-fakta atau hal-hal yang sebetulnya mengandung kejujuran gitu ya. Tapi dia tidak memberikan manfaat pada diri kita sendiri ataupun kepada pihak yang kita sampaikan ucapan tersebut. Apalagi kata-kata itu sebetulnya tidak menyenangkan. Dulu ketika masih kecil gitu ya, ya kita tahu sih memang benar fakta dan juga kebenaran bahwa nama orang tua dia adalah si A dan si B. Nah tapi kata-kata itu sebetulnya nggak bermanfaat diucapkan kalau itu sebagai ucapan, sebagai ledekan gitu ya. Dan apalagi tentang disukai dan menyenangkannya itu jelas tidak disukai atau tidak menyenangkan bagi mereka. Meskipun itu adalah hal bagi kita yang sebuah jokes atau lelucon gitu ya. Nah itu sebetulnya nggak perlu diucapkan. Nanti ada yang berdalih, kalau kayak gitu kan nggak asik ya obrolannya, nggak ada intimasinya, nggak ada keintimannya antara teman satu dengan teman yang lainnya. Nah kayaknya perlu deh kadang-kadang mengucapkan nama orang tuanya gitu ya supaya lebih akrab. Kadang-kadang nggak perlu teman-teman. Nah itu maka sesuatu yang ucapan jenis kedua harus kita hindari. Nah jenis ucapan yang ketiga, ini sudah benar dan tepat dan juga dia bermanfaat tuh sebetulnya ya. Tapi sebetulnya meskipun dia benar dan tepat, tapi dia tidak disukai dan tidak menyenangkan. Artinya mungkin kita pernah lihat teman kita tuh melakukan satu kesalahan. Dan kita berpikir, kalau saya sampaikan solusi ataupun sebuah teguran kepada dia, ini mungkin menjadi bermanfaat. Tapi kita tahu bahwa solusi atau teguran kita itu sebetulnya akan sangat menyakitkan bagi dia. Nah tapi teman-teman, meskipun hal tersebut itu bisa diucapkan, kita harus tahu kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan hal tersebut. Karena nggak mungkin kan ya teman-teman kita atau bahkan orang tua kepada anaknya, ketika anaknya atau teman kita tuh melakukan sebuah kesalahan di muka umum, kemudian langsung kita tegur, jangan kayak gitu dong, kamu salah, kamu bodoh, kamu nggak benar, dan seterusnya. Maka yang ada bukan dia menerima ucapan kita, justru dia akan menolak ucapan kita karena ada unsur tidak disukai dan tidak menyenangkannya itu. Nah maka kadang-kadang kalau ada terjadi fenomena seperti itu, ya kita perlu tuh panggil teman kita, kemudian Anda harus memanggil anak Anda, ya bicarakan baik-baik bahwa tadi perilakumu tuh keliru loh, ini kira-kira kamu bisa nggak terima kalau solusi yang saya berikan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalaupun dia nggak terima, ya nggak apa-apa. Karena memang kadang-kadang meskipun di depan orang atau di belakang orang, kalau sesuatu itu tidak mudah diterima oleh dia dan menyakitkan bagi dia nggak bisa serta-merta menerimanya itu.
Tapi nggak apa-apa, teman-teman sudah melakukan ucapan yang benar sebetulnya. Kalau diucapkan dengan tepat pada waktunya dan pada tempatnya. Nah yang keempat, teman-teman sekalian, ini kebalikannya nih. Kata-kata itu sebetulnya tidak benar, tidak tepat, dan juga tidak bermanfaat. Tapi kata-kata itu disenangi dan menyenangkan bagi siapapun. Nah itu kadang-kadang saya membayangkannya seperti sebuah jokes gitu ya. Kadang-kadang ada jokes sebetulnya nggak ada faktanya dan bukan sebuah kebenaran. Dan juga sebetulnya kalau diucapkan tuh nggak ada manfaatnya. Tapi karena itu disukai dan menyenangkan, wah kita senang banget tuh untuk menyampaikannya supaya kita diperhatikan dan dinotis oleh orang lain. Oh ternyata dia mengucapkan sesuatu yang menyenangkan ya. Dan dia mengucapkan sesuatu yang disukai oleh orang lain ya. Kayaknya saya juga senang deh dengan itu. Tapi sebetulnya itu useless, nggak ada artinya, nggak ada faktanya begitu loh. Kita senang banget nih. Kalau udah kumpul dengan teman-teman kita, kemudian kumpul dengan keluarga, wah paling asik banget tuh. Maka teman-teman harus hati-hati. Untuk yang ini, jenis keempat, juga harus dihindari. Oke, yang kelima, teman-teman ini adalah 3 aspek tadi tetap ada, di mana benar dan tepat itu kata-kata ini sebetulnya atau kalimat ini sudah benar dan tepat. Tapi dia tidak memiliki manfaat untuk diucapkan. Dan dia ketika diucapkan memang menyenangkan hati orang lain dan juga disukai oleh orang lain. Kira-kira ucapan ini diucapkan nggak? Kalau di sini sih dikatakan tidak perlu diucapkan. Karena kata-kata yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan hal-hal yang benar, kadang-kadang tidak punya manfaat apapun, itu juga useless bagi orang yang mendengarkannya. Artinya, hanya masuk kuping kiri dan kemudian keluar kuping kanan, hanya haha hihi, setelah itu dia tidak mendapatkan apapun. Karena tidak ada manfaatnya. Misalnya saya seperti menyampaikan hal yang terkait dengan 3 aspek dan juga 6 jenis ucapan. Kalau saya sampaikan di warung kopi, kalau saya sampaikan kepada orang yang sedang bekerja keras, yang sebenarnya batinnya sedang tidak happy begitu ya. Kalau saya ucapkan ini dengan kata-kata yang lembut, dengan penuh cinta kasih kepada mereka. Tapi itu mereka tidak merasa ada manfaatnya begitu loh. Ya meskipun saya sendiri mengatakan ini ada manfaatnya kok. Kalau saya ucapkan ini ada manfaatnya. Tapi bagi mereka nggak ada manfaatnya. Maka kata-kata itu meskipun itu adalah sesuatu yang benar dan juga sesuatu yang mengandung sebuah kejujuran. Kalau itu tidak bermanfaat ketika diucapkan saat itu kepada orang yang tidak mau mendengarkan. Meskipun itu adalah disukai atau menyenangkan. Itu tidak perlu diucapkan juga. Kenapa? Karena itu membuang waktu kita. Nah ini sedikit menyinggung tentang gosip sebetulnya ya. Kalau gosip itu kan sebetulnya ada faktanya tuh ya. Ada faktanya si A misalnya kita lihat, oh dia pernah melakukan ini nih. Ya dikatakan itu sebetulnya adalah sebuah hal yang sesuai fakta. Dan juga ketika didengarkan oleh orang lain, wah itu orang seneng tuh. Dan kita juga seneng ketika mengatakan itu kan ya. Seperti euforinya meningkat. Kalau udah julid, kalau udah gosipin orang. Tapi sebetulnya manfaatnya itu nothing. Bagi orang yang dijulitin, digosipin, bagi orang yang mendengarkan gosip, dan bagi kita sendiri. Itu tidak ada manfaatnya. Maka kita harus pikirkan lagi bahwa itu adalah sesuatu yang tidak perlu diucapkan sama sekali. Nah kita sekalian kan udah asik banget tuh ya kalau dengerin gosip tuh ya. Panjang sekali, mulainya dari 1 kalimat tiba-tiba menjadi 5 paragraf. Wah kalau misalnya udah dengerin gosip bisa sampai berjam-jam tuh. Nah teman-teman harus hati-hati tuh. Kadang-kadang kalau udah ada orang yang ngomong, bukan mau ngomongin orang ya. Saya sih bukannya mau ngomongin dia ya. Nah itu udah akan menjadi panjang ceritanya. Kenapa? Karena hal-hal yang seperti itu mengundang keserakahan kita untuk mendengarkan. Oke, untuk yang jenis ke-6, ini adalah semua aspeknya itu terpenuhi menjadi centang biru gitu ya. Yang pertama itu adalah benar dan tepat, yang kedua itu adalah bermanfaat, yang ketiga disukai dan menyenangkan. Teman-teman, meskipun 3 hal ini terpenuhi sebagai sesuatu kriteria yang positif, tapi ketika diucapkan kita juga harus tahu waktu untuk mengucapkannya. Kadang-kadang kalau misalnya kita berbicara sesuatu motivasi, suatu hal yang memberikan solusi yang positif untuk orang lain, kadang-kadang kita memberikan sebuah pemecahan masalah, itu benar dan tepat loh. Dan itu bermanfaat. Dan kalau orang mendengarkan itu, kadang-kadang itu juga bisa betul-betul senang dan juga menyukai kita. Tapi hati-hati, kalau waktu dan tempatnya itu nggak tepat, atau waktunya setidaknya tidak tepat, maka kita tidak akan didengarkan. Dan juga tidak akan menjadi diperhatikan. Nah contohnya kalau teman kita misalnya ada yang sedang mengalami kehilangan sesuatu, kemudian kehilangan anggota keluarganya, maka kadang-kadang kita berpikir, oh saya akan berikan dia motivasi, nasihat gitu kan ya. Itu benar dan tepat tuh misalnya nasihat dan motivasinya. Misalnya, oh segala sesuatu tidak kekal adanya. Kita juga merasa itu bermanfaat untuk dia di saat itu. Dan kalau dia mendengar itu mungkin hatinya jadi tenang gitu ya. Tapi kalau tidak diucapkan pada waktu yang tepat, misalnya dia lagi nangis, dia nggak menjadi happy sebetulnya. Dan dia bahkan nggak bisa menerima dan juga nggak akan memperhatikan ucapan kita. So maka sekali lagi hati-hati teman-teman sekalian. Waktu dalam mengucapkan sesuatu itu adalah hal yang penting. Nah maka bagaimana caranya supaya kita bisa mengorganisir semua ucapan-ucapan ini. Terutama 6 jenis ucapan ini. Itu adalah kita dengan punya mindfulness. Teman-teman kalau punya mindfulness, itu akan bisa betul-betul memperhatikan kapan waktunya saya harus berbicara. Dan kapan waktunya saya akan bisa betul-betul mengucapkan sesuatu yang benar, yang tepat,
yang bermanfaat, bahkan yang disukai dan menyenangkan orang lain. Bahkan meskipun nanti ada sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi dia benar dan tepat, dan kemudian dia bermanfaat, kita juga akan tahu betul-betul kapan dia harus diucapkan. Nah, dengan mindfulness, 4 ucapan yang lainnya yang tidak perlu diucapkan, kita juga akan bisa menjadi lebih punya pengendalian diri untuk tidak mengucapkan itu. Dan bahkan kalau kita udah kebablasan untuk mengucapkan, kita akan punya rem. Hit, stop sampai sini. Saya tidak akan mengucapkannya lagi. Nah, itulah teman-teman sharing terkait dengan 3 aspek dan juga 6 jenis ucapan berdasarkan nasihat dari Buddha ataupun dari Buddhism. Nah, kalau dari teman-teman dari 6 jenis ucapan ini, mana nih yang masih sulit dipraktekkan dan dihindari? Coba ya, komen di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di Go Mindful Insight di episode kedua.